Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1, daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan daerah tempat tinggal? Yap, betul. Daerah tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari di tempat tersebut. Nah, di tempat tinggal kita ini tentunya ada tempat wisata, taman bermain, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di daerah tempat tinggal kita ini terdapat cerita yang melegenda atau cerita rakyat turun-temurun. Contohnya seperti cerita Sangkuriang, Candi Prambanan, dan Telaga Warna. Anak-anak ibu, apakah kalian suka membaca atau mendengar cerita? Nah, kali ini ibu akan membacakan sebuah cerita yang ada di Jawa Barat. Nah, anak-anak ibu tolong disimak ya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Kemudian raja memutuskan untuk bertapa di hutan dan meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri pun melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, permaisuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kelahiran sang putri. Ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja mengadakan pesta dan memberinya hadiah berupa kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Akan tetapi, sang putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika permaisuri akan memasangkannya, sehingga kalung itu terjatuh dan bercerai-berai permatanya. Permaisuri pun menangis. Seluruh rakyat yang melihat pun ikut menangis, sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air yang membentuk danau. Kemudian air danau pun berubah menjadi berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung Tuan Putri. Nah, anak-anak, cerita yang baru saja ibu bacakan tergolong ke dalam cerita fiksi. Anak-anak ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ada yang tahu? Cerita fiksi adalah cerita hayalan atau tidak nyata. Dalam cerita fiksi biasanya menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang, atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dan kreativitas penulis. Adapun ciri-ciri dari cerita fiksi, yang pertama, memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang kedua, bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang. Yang ketiga, tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang cerita legenda yang ada di tempat tinggal kita. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah di tempat tinggal anak-anak ibu terdapat taman bermain? Apakah anak-anak ibu suka mengunjungi taman bermain tersebut? Nah, permainan apa yang paling kalian sukai di taman bermain? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Udin dan Dita. Apa yang sedang dilakukan Udin dan Dita di gambar tersebut? Yap, betul. Mereka sedang bermain ayunan. Udin dan Dita sangat suka bermain ayunan.
Udin membantu Dita bermain ayunan. Pertama-tama, Udin menarik ayunan, kemudian mendorongnya, sehingga ayunan tersebut akan bergerak maju dan mundur. Sehingga Udin telah memberikan gaya terhadap ayunan itu. Nah, anak-anak ibu tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda atau suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak atau perubahan kedudukan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai macam gaya yang dapat kita gunakan. Contohnya seperti gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan juga gaya listrik. Suatu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Dan yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada saat Udin dan Dita bermain ayunan, maka Udin akan memberikan gaya terhadap ayunan tersebut. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan berupa tarikan dan dorongan. Saat Udin menarik ayunan, maka ayunan akan bergerak ke belakang mendekati Udin. Sedangkan pada saat Udin mendorong ayunan, maka ayunan akan bergerak ke depan dan menjauhi Udin. Nah, contoh lainnya bisa anak-anak ibu lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada Udin yang sedang mendorong dan menarik meja. Pada saat Udin menarik meja, maka meja akan bergerak ke belakang mendekati Udin. Sedangkan pada saat Udin mendorong meja, maka meja akan bergerak ke depan dan menjauhi Udin. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda dikenai gaya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut kepada permainan talking stick. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Mainnya yaitu kita akan menggunakan sebuah stick. Dan untuk kelompok yang ibu minta maju ke depan, maka kalian harus membentuk seperti lingkaran. Kemudian, ibu akan memberikan sebuah stick pada salah seorang anggota kelompok. Dan ibu akan menyalakan sebuah lagu ampar-ampar pisang. Nah, ketika lagu tersebut menyala, maka stick tersebut harus dioper ke anggota kelompok lainnya. Dan ketika musik itu berhenti, maka stick tersebut pun harus berhenti. Dan bagi anggota kelompok yang memegang stick pada saat musik berhenti, maka mereka akan mendapatkan pertanyaan dari guru. Nah, pertanyaannya berupa hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan gaya? Sebutkan macam-macam gaya. Apa yang dimaksud dengan gerak? Berikan contoh gaya otot. Dan juga sebutkan contoh tarikan dan dorongan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anggota kelompok yang tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru, maka anggota kelompok lain boleh membantu menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.